Oke, baik teman-teman semuanya. Di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat fungsi register dan juga kita sudah membuat tampilan untuk melakukan register yang digunakan untuk menginput data ke dalam tabel user yang ada di dalam database kita, teman-teman. Oke. Nah, database kita tadi namanya adalah program_absent. Nah, di video kali ini kita akan membuat sebuah fungsi login dan juga kita akan membuat tampilan login yang akan kita gunakan untuk melakukan proses login, teman-teman. Nah, proses login ini nanti kita akan mengakses juga tabel users yang ada di dalam database. Oke, langsung saja kita buka kembali Visual Studio Code. View register ini akan saya tutup, kemudian register ini juga akan saya tutup juga, config ini juga akan saya tutup. Yang pertama kita akan buat terlebih dahulu fungsi loginnya, teman-teman. Jadi di folder controller ini saya akan klik kanan, saya buat file baru dengan nama login.php. Oke. Seperti biasa saya buat PHP begini. Kita akan menggunakan sebuah session nantinya untuk melakukan proses login. Jadi session ini adalah fungsi di PHP yang akan menyimpan data kita ketika kita login ke dalam suatu halaman web, teman-teman. Kita butuh koneksi ke dalam database. Oke. Kemudian untuk login kita hanya menggunakan email. Dan password, teman-teman. Password seperti ini. Nah, passwordnya ini nanti akan dicocokkan, akan didekripsi, teman-teman, karena pada proses register tadi password yang kita inputkan itu dienkripsi menggunakan MD5. Maka di proses login kita harus mengenkripsinya biar bisa dibaca oleh query kita nanti, teman-teman. Kita buat variabel baru dengan nama query seperti ini. Ini adalah proses query. Select. Kita akan menampilkan data dari tabel users berdasarkan email, dan password, teman-teman. Oke. Nah, hasil query ini karena query ini kita butuh koneksi ke dalam database, kita buat variabel baru data begini. Misalkan
koneksi ke database begini, koneksi DB sama dengan MySQLi query. Kita butuh variabel koneksi yang ada di dalam file config ini teman-teman. Di sini kita kasih nama connection, maka kita panggil ke sini. Jadi kita perlu akses ke dalam database. Yang butuh akses adalah query ini teman-teman. Variabel query ini menyimpan query ini. Jadi variabel ini menyimpan query untuk mengakses data user berdasarkan email dan passwordnya. Kemudian kita juga harus membungkus koneksi ini, variabel koneksi DB ini, misalkan hasil sama dengan MySQLi rows variabel, sorry ini ketutup conDB, kemudian jika variabel hasil ini berhasil mencocokkan sebuah data, maka itu nanti nilainya adalah lebih dari 0 teman-teman, atau sama dengan 1 seperti itu. Karena di sini kita sudah mengset limit 1. Jadi nanti ketika hasilnya ini lebih dari 0, maka ini akan dianggap berhasil connect teman-teman. Dan kemudian data yang ada di variabel ini, data yang sudah kita tampilkan dari sini, kemudian kita bungkus ke variabel ini, akan kita simpan teman-teman. Yang akan kita manfaatkan nanti ini. MySQLi kita feed teman-teman. Kita panggil variabel koneksinya. Nah, kemudian kita akan simpan ke dalam sebuah session teman-teman. ID-nya akan saya simpan ke dalam session juga. Ini dari key sini. Jangan lupa titik koma begini teman-teman, biar cepat akan saya kopas begini. Nama, email, nama, email, password. Nah, yang terakhir adalah gender. Passwordnya tidak perlu kita panggil. Nah, kemudian ini jika berhasil, akan kita alihkan ke dalam, kita akan melakukan redirect. Jika berhasil, kita arahkan ke misalkan beranda begitu, beranda.php teman-teman. Kita arahkan ke halaman berandanya users. Namun jika gagal, kita akan kembalikan ke login teman-teman. Kita suruh dia untuk melakukan login kembali. Location
Oke. Sebenarnya di sini kita belum membuat halaman loginnya, tapi kita tulis terlebih dahulu, nggak apa-apa teman-teman. View login.php begini, titik koma. Oke. Berikutnya kita akan membuat sebuah view login begini teman-teman. Nah, oke, ini udah benar. Kemudian di sini juga di view register ini jika berhasil login, karena kita nanti sudah membuat tampilan login, maka ini jika berhasil register, kita langsung arahkan aja teman-teman ke view login. Jadi ketika dia sudah berhasil registrasi, kita arahkan dia untuk login ke dalam aplikasinya seperti itu. Nah, ini saya copy aja teman-teman, header location view login. Saya copy, saya masukkan ke dalam register yang ini. Yang ini saya hapus. Nah, saya paste di sini. Jadi nanti ketika dia berhasil registrasi, nanti akan diarahkan ke login gitu. Jika gagal nanti akan ditampilkan pesan gagalnya. Oke, yang login kita sudah buat. Kemudian ini saya tutup. Di luar, di root sini saya akan buat view login.php. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, saya akan menggunakan view register ini biar tidak terlalu lama. Saya Ctrl A, kemudian saya paste di sini. Oke. Sorry teman-teman. Jadi view login ini nih kita ganti aja namanya menjadi index teman-teman. Jadi ketika project kita diakses, maka yang akan diakses pertama kali ini adalah indeks, yang isinya di dalam ini nanti adalah halaman login. Oke, login ini. Kemudian di sini juga di controller tadi di bagian register kita arahkan ke indeks teman-teman. Indeks. Nah, di halaman login juga jika gagal kita arahkan ke indeks lagi teman-teman. Maksudnya kita suruh login nanti. Karena form login ini ada di halaman indeks atau di view index di sini. Nah, ini saya kecilin, saya besarin begini maksudnya. Untuk login saya hanya butuh email dan password saja teman-teman. Maka bagian nama ini saya hapus, emailnya saya biarkan karena saya butuhkan, passwordnya juga saya biarkan karena saya butuhkan, dan ini saya tidak butuh teman-teman. Seperti ini. Kemudian di fungsi yang akan kita gunakan adalah fungsi login yang ada di dalam folder controller teman-teman. Oke, ketika kita cek di sini, oke, maka di sini yang akan ditampilkan adalah login teman-teman. Kemudian coba kita login menggunakan email ini, liandra@gmail.com, liandra@gmail.com. Passwordnya tadi adalah 12345. Oke, ini salah, bukan submit seharusnya tapi login. Oke. Nah, karena ini dikembalikan ke indeks, artinya ini ada yang masih salah teman-teman. Coba kita cek lagi salahnya di mana kira-kira. Oke, controller login. Oke.
Karena ini gagal, nah berarti ini dikembalikan ke sini. Oke. Oke. Setelah kita cek, ternyata kita punya kesalahan di sini, teman-teman. Jadi query-nya ini select bintang from user where's-nya ini tidak diidentifikasi bahwa kolom yang mana variabel email ini gitu. Nah, kita belum menambahkan kolom email di sini, teman-teman. Nah di sini juga kita belum mendefinisikan bahwa variabel password ini mau kita masukkan ke kolom mana gitu. Mau kita cocokkan ke kolom password begini, teman-teman. Sama dengan seperti ini. Nah, kemudian kita simpan. Kita pastikan lagi select bintang from user where kolom email dari variabel email dan kolom password kita cocokkan dari variabel password yang diinputkan di form ini tadi, teman-teman. Oke, jika sudah kita simpan dulu. Nah, ini saya refresh lagi. Saya coba login lagi menggunakan email Liandra. Passwordnya 12345. Kemudian kita klik submit. Nah, kita sudah diarahkan ke sini, teman-teman. Ke halaman beranda. Kalau kita lihat di sini di address barnya ini adalah halaman beranda not found. Kenapa? Karena halaman beranda, file beranda ini kita belum buat, teman-teman. Oke. Jadi berikutnya kita akan buat file beranda ini. Oke, jadi di sini kita sudah berhasil membuat sebuah fungsi login dan kita sudah berhasil mencoba login ke dalam aplikasi yang barusan kita buat, teman-teman. Jadi kita sudah berhasil login dengan mencocokkan data email dan password yang kita punya tadi. Oke, baik, sampai di sini, sampai jumpa di video berikutnya.